104 Melbourne FM. Kalau nggak salah Pfizer tuh 70, minus 70. 70 ya? Minus 70. Iya. Itu pakai alat apa, weh? Penting Ada enak satu gitu. obat sih kayak. Apa? Kambing dong. Pintar banget. Beli di mana? 2, 3, 4. Halo semuanya, kalian balik lagi sama gue Rafael Satria di 104 Melbourne FM. Hari ini podcast spesial. Gue ditemenin sama sahabat-sahabat gue. Hari ini gue podcast barengan co-host hari ini. Siapa? Halo. Halo. Ini kalau dari suaranya pernah masuk di podcast gue ya? Iya benar. Boleh dong kenalan dulu dong. Gue Tommy dari Jakarta. Nggak lucu, oke. Ya, aku Tommy dari Surabaya. Temannya Navelo yang kurang lucu. Hari ini kita apa kabar, Tommy? Baik. Lumayan. Puji Tuhan sehat ya. Puji Tuhan sehat. Tommy sekarang lagi di Indo ya, di Surabaya ya? Betul. Oke. Jadi Tom, hari ini gue gangguin lu nggak apa-apa ya, kita podcast tipis-tipis. Boleh dong. Everything ini, for Ravelo. Yoi. Kita hari ini podcast per tanggal 31 Agustus 2021. Topik podcast hari ini mungkin kalau buat pendengar yang udah agak jenuh dan bosan mungkin mohon maaf, tapi gue hari ini tuh masih kepo, pengen tanya-tanya, pengen bahas tentang COVID-19, terutama varian Delta. Apa sih itu varian Delta? Dan kemarin kalau kita tahu, Tom, lu ini nggak nonton podcastnya Deddy Corbuzier gak? Itu yang dia kena COVID sakit. ya? Sakit ya? Dia kan sempat sakit terus kena namanya badai sitokin. Nah itu gue penasaran, pengen tanya-tanya itu. Nah hari ini gue udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, dua temen gue yang dulu kenal di Melbourne juga. Mungkin boleh perkenalkan diri. Halo dokternya, aku nggak boleh panggil nama ya, dosa nggak sih? Nggak boleh, Raf, susah dapetin title dokter itu susah loh. Dok, berarti manggilnya dok. Kita kan hari ini kan podcast formal ya, jadi halo selamat malam dok, dokter Alex dan dokter Ripka, apa kabar? Malam. Aduh, suaranya bagus banget. Ini formal ya, podcast formal ya? Formal, nggak boleh bercanda. Selamat malam, baik. Rafael udah ambil Bapak, antrian tiket belum? Biasanya mau ke dokter kan dapat antrian dulu, jadi kayak ini lucu kan? Dokter Ripka, dokter Ripka ini bukan dokter sebenarnya, penyanyi ya. You can dance. Ya dong, Fel. Kalau itu kan close friend, Oh iya, ya kan? itu close friend. Gimana tuh? Inside jokes. Mau gue keluarin dari close friend gue, Fel? Inside jokes. Dokter Ripka ini Iya. waktu itu lu sempet gue wawancara juga ya di podcast gue episode awal waktu subscriber gue masih dikit. Ya sekarang juga tetap dikit sih. Kan? Juga tetap dikit Alhamdulillah sih. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, Dok? Baik, sehat, Fel. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Masih nakes garda terdepan sekarang. Masih. Masih. Siap. Lu tuh ini gak sih? Apa? Ini masih kayak part of sekolah atau ini udah lepas sih. dari sekolah? Udah lepas. Jadi kalau sekolah kan gue udah selesai, maksudnya udah dapat gelar dokter umum. Kan lu ini ya barusan graduation kan ya tahun ini. Jadi gue udah dokter umum, cuman untuk dapat surat izin prakteknya, biar kita bisa praktek dan bisa kerja gitu, itu butuh 9 bulan lagi nih. Gue harus kerja dulu di rumah sakit sama di puskesmas gitu. Sekarang udah bulan keberapa, Rip? Dok, Sekarang maksudnya dari dok. Juli sih. Enggak usah dong, Nggak sopan kamu. Sorry. Aku tak quit aja ya. Kayaknya nggak kuat aku.
Jangan dong, Rip aja Rip. Gue pressured nih panggil dokter. Ya, sorry dok, gimana? Nanti kalau penjelasan lu salah, boleh dimarahin netizen. Kan gak ada yang denger podcast lu. Kan gak ada yang denger. Untuk enak tuh di podcast. Enak. Nggak ada pressure-nya ya, karena nggak ada yang denger. Jadi ya gitu. Sekarang bulan ke berapa ya? Dari bulan Juli ke Agustus mau bulan kedua. Mau jalan bulan kedua. Gitu. Berarti 2 dari 9 ya? Iya. Oke. 2 dari 9. Berarti setelah 9 tuh lu bisa meriksa orang sambil narikin biaya, itu udah boleh gitu berarti. Oh, bisa. Asik banget. tuh. Bisa banget. Siapa yang mau? Flying money. By the way, kita ada di YouTube. Jadi kalau mau lihat kecantikan Dokter Ripka kayak apa, bisa cek di YouTube. Nah, amazing. Guest kedua gue juga dulu temen gue di Melbourne, dikenalin sama Ripka juga ya, Rip ya? Ada Alex. Halo Lex, apa kabar bro? Shalom. Shalom. Kristen banget, shalom. Kristen banget. Nanti podcastnya di take down. Di take down. Waduh. Kamu ini sama juga kayak Ripka, Mas, yang tadi yang kayak 9 bulan itu juga atau? Ya mirip-mirip sih, kayak 9 bulan juga. Terus ditempatin di, sekarang sih di ini ya, puskesmas, rumah sakit, untuk bantu-bantu jadi tenaga kesehatan yang murah. Yang murah, di garis bawah highlight. Nah, iya, karena pemerintah suka kan yang murah-murah, meriah, tapi kerjanya banyak ya kan. Semangat ya, jadi, bro, semangat. Nggak apa-apa, kalau kata Ripka biar kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Oh, iya. Ada pujiannya nggak? Wah, ada pujiannya nih, asik banget. Ayo semuanya mengangkat tangan. Mari kita bangkit berdiri. But anyway, thank you banget buat kalian berdua yang udah mau gue ganggu di podcast hari ini. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol, nanya-nanya tentang tadi yang gue udah bilang ya. Oke, gue pengen nanya pertama. Kita langsung go to the topic. Covid udah berjalan hampir 2 tahun. Belum selesai-selesai, malah jujur tambah parah. Ada yang namanya varian Delta lah, ada katanya varian namanya Lambda lah, dan lain-lain. Ini pertanyaan genuine pertama gue ya. Kalau kita tuh maksud gue gini, si virus Delta ini tuh bisa dideteksi gak sih? As in like, kalau di PCR gitu, apakah keluarnya hasilnya berbeda atau gimana? Iya, jadi menurut saya bukan. Sorry. Ini mau ke siapa dulu? Mukamu tuh dokter mesum. Iya, sorry. Oh, jadi tapi pertanyaan gue ngerti kan? Ngerti pertanyaan gue? Ngerti. Paham. Kayak kenapa banyak varian-variannya gitu ya? Gitu bukan? Dari PCR bisa didetek nggak? Oh, bisa didetek lewat apa gitu? Kayak how do you know itu tuh ini varian Delta apa or not gitu ya? Alex kayak mau jawab. Wah, ini paling pinter nih sorry ya. Aku tambahin dikit ya. Kenapa aku pengen bahas ini, karena aku kan sekarang lagi di Melbourne dan kita tuh lagi di lockdown. Dan lockdown ini tuh berbeda dari lockdown. Ini kan kita kalau orang Melbourne kan juga suka bikin jokes gitu kan. Wah, ini tuh 6 lockdown. Ini tuh udah lockdown yang ke-6 gitu. Nah, karena yang bikin gue bingung adalah pas lockdown ke-5 itu angkanya turunnya cepet. Jadi tuh emang kayak gue tuh bener-bener kerasa bahwa memang lockdown tuh cara yang ampuh gitu. Tapi yang ke-6 ini gue bingung banget, kayak bener-bener hari ini 70, terus kemarin sempat 80, kemarin sempat 50 gitu. Jadi tuh angkanya tuh kayak seolah growing, stagnan dan growing gitu loh. Jadi gue mikir, apa ini nih emang bener-bener varian Delta ya, yang orang bilang ini tuh lebih berbahaya dari yang lain gitu loh. Karena kok udah di lockdown kok nggak ada pengaruhnya gitu. Sydney juga 1000 per hari casesnya gitu. Oh, jadi banyak ya? Banyak coy. Makanya gimana, bantu jawab dong. Oke.
Jadi kalau kita ngomongin varian-varian gitu, itu tuh bisa terjadi karena adanya mutasi dari virusnya. Jadi virus itu kan pertama kita harus tahu dulu COVID itu kan virus. Nah, COVID itu dia virus, dia tuh genetik materialnya tuh berupa RNA. Kalau manusia dia DNA gitu. Jadi virus tuh RNA tuh adalah genomic sequencing gitulah. Nah, ini kalau misalnya mau bahas ke arah sana, ini dalam banget sih. Maksudnya itu adalah part terkecil suatu sel. Jadi setiap sel tuh pasti punya genetik materialnya. Nah, virus itu butuh host, butuh inang untuk dia bisa tumbuh, bisa bereplikasi gitu, bisa menularkan. Nah, inangnya itu adalah manusia, sel manusia gitu. Jadi tiap dia masuk ke dalam tubuh kita, dia tuh harus berikatan dulu. Misalnya ini si virus. Nah, dia harus berikatan dulu nih sama reseptor yang ada di sel kita. Kalau dia ikatannya klop, pas, dia bisa masuk, terus dia bisa bermutasi. Dia bisa bermutasi, dia bisa bereplikasi, dia bisa melakukan banyak hal di dalam si sel kita. Nah, produk dari itu semua, kalau kita dulu belajar biologi, adalah protein. Nah, protein itulah yang akhirnya bisa menginfeksi gitu loh, menginfeksi sel-sel yang lain gitu. Nah, mutasi itu bisa terjadi saat si virus itu berpindah dari satu tubuh ke tubuh lain. Jadi makanya kenapa social distancing penting gitu ya, kenapa di lockdown segala macam, karena itu mencegah penularan dari satu orang ke orang lain. Karena begitu dia menular ke orang lain, kan pasti udah ada, mungkin aja udah ada imun tubuh yang terbentuk untuk menghancurkan si virus itu kan. Nah, akhirnya dia bermutasi untuk bertahan hidup di sel tubuh tersebut gitu loh. Nah, makanya dia tuh bermutasi supaya dia makin kuat ikatannya, supaya dia makin bisa cepat mengikatnya. Makanya tuh dibilang more contagious kan, dia lebih contagious karena dia makin cepat bisa connect dengan sel-sel di tubuh kita gitu. Nah, jadi gitu sih. Nah, untuk cara taunya adalah dengan kalau RT-PCR yang orang pakai sekarang nih, RT-PCR, real time PCR, polymerase chain reaction, itu tuh kita mendetek spikes protein. Tuh, agak ilmiah ya, aduh maaf ya, coba ya, gue akan buat sesimpel mungkin. Aku dulu masih IPA. ngerti. Oh, Jadi gitu. Jadi kalau arti, aku dulu menolak UI. oh, wow, Aku IPS, jadi nggak ngerti nih gimana dong. salah jurusan. Bahasa. Tapi gitu. Jadi kalau RT-PCR yang kita pakai sekarang biasa, dia tuh mendetek spikes protein. Jadi protein itu adalah berupa hasil dari si genetiknya. Jadi kan si virus itu RNA tuh. Nah, dia kan membuat protein ini. Nah, kalau RT-PCR yang didetek tuh proteinnya, spikes protein. Tapi kalau kita mau tahu apa sih gennya, apa sih variannya, apakah itu delta, apakah itu lambda, apakah itu yang lain, itu kita namanya genetic sequencing. Nah, jadi si gennya itu itu lebih detail lagi, sih orang lab biasanya ngerjain itu mendetek sequence-nya tuh gimana gitu. Oh, tapi Gitu, berarti bisa ya? Bisa berarti. Bisa. Tapi itu berarti mendetek itu ya tetap dari si PCR atau totally different thing? Yang gue baca sih totally different thing ya. Maksudnya PCR tuh mendetek proteinnya. Protein tuh hasil dari genomic tapi sequencing. kalau totally different thing berarti gue harus dengan sengaja, misalnya si A, sini si A, gue pengen cek lu, berarti harus dengan sengaja kayak gitu dong. Maksud bilang dengan bisa. sengaja gimana tuh? Soalnya dari penjelasan lu itu alat kayaknya ribet gitu kan? Iya, gue tuh nggak kalau ngerti dari detailnya klinis sih. bisa Coba gimana, dilihat Lex? juga loh. Jadi gini, kalau misalnya yang COVID biasa, itu biasa kan orang datangnya karena batuk sama loss of smell atau anosmia, yang biasa orang kayak, aduh nggak bisa cium nih, batuk aja gitu. Tapi kalau yang Delta ini 90% beda gejalanya. Dia justru headache, sore throat, runny nose, sama fever. Nah, itu yang bedain. Jadi 90% orang yang datang itu kok sakit kepala aja gitu loh. Tapi ternyata pas dicek, oh Delta. Nah, itu kalau biar awamnya gampang lah. Jadi orang tahu ini nih kayaknya Delta nih. Dan dia twice as contagious daripada yang biasa. Ketemu 5 detik bisa tertular. Oh iya? Kenapa? Segitunya. Makanya kenapa penting gitu. Kenapa kemarin di India sampai ternyata outbreak ya, cepat banget. Tapi selesainya cepat karena banyak yang tertular, banyak yang langsung herd immunity gitu loh.
makanya kenapa sekarang juga pemerintah juga ngomong kan, ayo vaksin. Ya, yang paling penting adalah apa? Ketika Delta itu adalah the best protection against Delta, yaitu vaccinated gitu loh. Misalnya kayak, for example, 2 kali dosis Pfizer atau Moderna, atau misalnya Sinovac, mungkin sekarang ada riset terbaru kayaknya Sinovac nggak terlalu efek gitu. Tetap aja, bukannya itu nggak efek, tetap efek mungkin, tapi efektivitasnya nggak sebagus yang lain. Dan itu penting. Kenapa? Sekarang banyak orang, ya bagus sih kayak upaya pemerintah tuh ya, mau ke mall harus vaksin. Ya iyalah, kalau nggak ntar orang nggak bisa ke mall. Tapi kan jadi orang pengen vaksin tuh. Dan itu biasa dari gejala klinisnya lumayan khas sih. Itu dari situ bisa tuh. Karena kalau dokter tuh kita men-treat klinis kan, Vel. Jadi kita tuh nggak terlalu detail ke variannya apa gitu. Tapi Nggak pemerintah lah dan laboratorium yang akan mengerjakan itu gitu. Dan Right. itu prosesnya yang tadi gue bilang, dia pakai genetic sequencing yang lebih detail lagi, melihat sampai ke Sangat detail. dalam selnya dia sequence-nya gimana. Bentar, itu tadi yang interesting, Rip, kan kamu tadi mention, dok, Kagak usah. Lagi dong. tadi kan kamu mention protein kan. Nah itu protein yang dimaksud itu sama kayak protein sehari-hari nggak? Misalnya dari ayam, dari apa, itu beda ya kayaknya ya? Nutrisi protein sama protein... Kok kayak goblok ini aku ya? Tapi Gak gue ada, juga there's nggak no tahu. Tapi gue juga stupid nggak tahu. question. Iya, gue beneran. Enggak, Gue enggak. penasaran juga. Gue penasaran. Gimana? Nah, kalau yang si virus ini bikin protein itu, dia tuh sebenarnya protein yang ini ada hubungannya sama badai sitokin sih sebenarnya sih. Jadi itu tuh adalah protein yang dia hasilkan itu, dia tuh protein. Jadi kan gini, si RNA itu kan dia kan kayak, lu pernah lihat DNA gitu nggak sih bentukannya? Tahu kan? Gini. Nah, kan DNA gitu, tapi dia RNA, jadi cuman single stranded Setengah. doang gitu. Setengahnya doang. Setengahnya Oh. doang. Habis itu dia tuh di coding. Kalau lo inget dulu tuh CAG T apa sih itu yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya dia di coding Yang kayak jadilah buat hacker. protein. Ya. Protein itu jadi, nah Hacker. protein itu keluarlah dari si sel itu gitu. Begitu protein itu keluar, protein itu kan berarti udah virus dong. Protein itu mengandung si virus itu gitu. Makanya dia bisa menginfeksi sel-sel yang lain yang ada di sebelahnya. Jadi gunanya si protein itu adalah menginfeksi sel-sel lain yang ada di sekitarnya gitu. Tapi itu the same protein yang kayak kita makan ayam gitu nggak? Kalau makan ayam kan Oh, katanya enggak. banyak proteinnya. Oh bukan berarti ya? Beda. Oh, oke, Beda. oke, Dia oke. protein untuk menginfeksi ya tubuh kita gitu. Dan dia tuh protein juga pas dia keluar, dia tuh menarik sel-sel satpam tubuh kita, sel-sel darah putih tubuh kita untuk datang dan akhirnya dikenali dan akhirnya dilawan gitu. Jadi semakin banyak yang keluar protein-protein itu, semakin banyak juga satpam-satpam kita yang datang, sel-sel darah putih kita yang datang, makanya disitulah terjadi pertempuran. Makanya sakit. Makanya sakit. Betul. Iya. Tapi Seru juga banget ya. apa namanya tadi gejalanya ya rodok beda ya. Kalau misalnya Delta tadi kan katanya cuma pusing-pusing, terus apa tadi nggak kelihatannya nggak seberapa severe, tapi nggak seberapa parah. Tapi kalau waktu dicek ternyata udah Delta. Nah, infeksius tapi dia sangat cepat karena kan ginilah gampangnya ya. Simpelnya gini. Yang namanya virus itu udah ada dari zaman dulu banget kan. Betul. Nah, ketika ini aja deh gampangnya, influenza tau kan, kita misalnya nih batuk pilek gitu, akan ada vaksin tahun ini sama tahun depan berbeda, karena kenapa? Mutasi terus. Nah, tapi yang berbedanya adalah untuk COVID ini spesial. Ketika dia mutasi, berarti kan vaksinnya belum ada nih. Iya. Vaksinnya susah bikinnya nih. Orang bikin vaksinnya kemarin berapa lama? Sinovac, Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, banyak kan pabriknya. Tapi mereka bikin untuk spesifik, misalnya untuk varian ini. Ternyata udah ada Delta, nggak se-efektivitas itu kan. Kan ada tuh, even boosternya pun udah di booster 3 kali, tetap kita harus pakai masker. Kenapa? Karena not too effective against Delta segitu gitu loh. That's why kayak kenapa even udah divaksin, kenapa sih harus tetap pakai masker? Itu alasannya gitu loh. Against Delta mereka nggak terlalu efek misalnya. Apalagi Sinovac 30%, Moderna 60,
misal Pfizer 70, ya maksudnya kan itu nggak menjamin 100% nggak bakal kena gitu. Iya. Tetap aja bisa kena, mungkin gejalanya ringan atau kayak gitu kan. Iya. Wah, aku Sinovac kurang berarti ya. Sinovac ya nggak apa-apa sih, kita juga Sinovac ya semua ya. Kalian nggak dapat itu booster? Udah. Dapat Moderna. Moderna kemarin. Oh. Tapi sebelumnya kemarin ya sempat Sinovac 3 kali dulu, soalnya ada riset untuk booster itu bagus. Ketika di booster nih, misalnya even Sinovac aja deh ya, di booster pas vaksin ketiga misalnya dijarakin berapa bulan, dia 5, tapi ini waktu di US itu risetnya Pfizer sama AstraZeneca. Cuma pas ketika kemarin tes nih, aku coba pakai Sinovac, naik antibodinya jauh pas booster ketiga, 5-10 kali lipat orang Gimana banyak. cara ngecek? Ada, jadi namanya pakai ECLIA. ECLIA itu ngetes kadar titer antibodi di darah kita. Misalnya habis kena COVID nih, itu dapat berapa. Terus ketika habis divaksin, nanti juga bisa keukur. Yang sensitif kan, ini efektif kita nilai di atas 0,8. Kalau orang habis kena COVID bisa ratusan. Kemarin itu ini alat yang sama buat ngecek leukemia atau enggak gitu sama enggak? bukan, beda. Dia ada di lab sendiri. Nah, tapi beberapa lab kayak misalnya sebutlah ada satu lab gitu, dia cuma bisa di atas 250, nggak kehitung. Tapi ada rumah sakit yang bisa ngecek berapa sampai ribuan, bisa dicek tuh kadarnya. Kemarin ada tuh temen yang setelah Sinovac ketiga aja antibody 3.000 lebih. Wih. Padahal kalau orang habis kena COVID paling ratusan gitu kan. Tapi ada juga yang kemarin habis Sinovac 2 kali, ada temen di TCT juga cuma 0,4. Nah itu kan respon antibody setiap orang berbeda-beda gitu kan. Cuma That's why 0,4? kenapa penting? Iya. Berarti nggak ngefek kalau itu, ini masih banyak lah pertimbangannya. Mungkin pas handling vaksinnya nggak bener, kita nggak tahu. Atau ternyata emang antibody kita nggak kebentuk. Itu kan faktornya banyak tuh. Karena kan tahu sendiri, apalagi di Indonesia gitu kan, istilahnya ketika handling vaksinnya aja dari satu tempat transport ke tempat lain aja suhunya nggak bagus misalnya, itu kan nggak efek efektif ya? tuh. Terlalu lama di luar nggak efek. Makanya kayak kemarin pas lagi bantuin vaksin, ya kita saling ngingetin gitu. Ini jangan taruh di luar kelamaan nih, jangan langsung ditarik. Istilahnya dari vialnya kita ambil, itu harus langsung dimasukin. Jadi misalnya dari botol, ambil di jarum, nggak boleh lama di jarum nih. Disiapin kan, ada orang tuh siapin banyak jarum. Ya nanti percuma, kasihan yang suntik bodong. Suntik air tok ya berarti ya, air garam. Iya, mendingan suntik air garam. Kayak orang kan? Gitu, kasihan gitu kan. Loh, itu kenapa vaksin ada kadaluarsanya tuh ya, salah satunya itu berarti. Betul. Ada misalnya kan sebenarnya kan yang vaksinnya bagus misalnya nggak gumpel, nggak apa ya, itu karena kalau misalnya udah kelamaan di luar nggak gumpel percuma tuh, ntar nggak efektif, kesian yang disuntik. Gitu. Luar tuh apa sih? Room temp. Room temp, iya, jadi kan harusnya di vaksin fridge. Jadi gini, Beda-beda, beda-beda, tiap benar. vaksin. Ada yang harus di bawah minus 24 derajat, ada yang harus di bawah minus 60. Kalau nggak salah Pfizer tuh 70, di bawah minus 70. 70 ya? Minus 70. derajat. Iya. Itu pakai alat apa, weh? Alat. Ada kulkasnya khusus. Ada tempat nyimpen vaksinnya. Lah, kalau disimpan di dalam minus 70 bukannya beku ya? Iya, makanya dia harus dikeluarin, habis itu langsung dioplos cepet, habis itu langsung harus dimasukin. Dioplos. Oh, Iya. Ravelo Pfizer pernah tuh dioplos ya, Lex, ya? itu. Baygon sampai apa ya jadi- dioplos hampir. Pfizer dioplos, Moderna enggak deh kayaknya. Iya. Jadi kayak misalnya Moderna tuh ya, kan anggap deh gini aja, minus 20, beku kan? Beku sih. Nah, itu setelah, jadi ada cara transportnya, misalnya dari malam nih ya, besokannya mau suntik nih pakai Moderna, kita pindahin dulu. Nah, besokannya di kulkas, jadi udah turun. Pas kita buka, udah bisa langsung siap vaksin. Nah, di luar itu ada jamnya lagi. Setelah dikeluarin, nggak boleh lebih dari 6 jam atau 8 jam. Setelah itu ya nggak efektif. Nah, banyak orang yang salah di situ gitu lah. Kalian di Indonesia vaksin booking nggak? Booking, aku Enggak, booking. Booking kok pakai Sekarang- website. Berarti gitu, kalau lu daftar. berarti kalau lu booking terus ngebill ya itu kurang ajar ya berarti ya. Nah, itu yang banyak. Jadi misalnya nih, harusnya nih dia udah dosis kedua nih, datang. Nggak datang kan orangnya. Sama aja buang. Mubazir.
daripada buang mendingan kita boosterin orang-orang yang membutuhkan ya kan. Ya. Ya. Ada jokes di TikTok kayak nih, Di gue TikTok. udah dapat vaksin 5 jenis yang berbeda. Nah, itu tuh sebenarnya boleh nggak sih kita vaksin kayak 2 jenis, 3 jenis? Nggak boleh. Nah, Boleh nggak sih? ini menarik sekali, tahu nggak kenapa? Sebab gini, di Indonesia itu kan kenapa standarnya 2? Sinovac sama Karena nggak, setiap apapun pokoknya sekali ya 1-2 dosis kan, misalnya kayak Ya, Sinovac ya. 2 kali, Moderna 2 kali, Pfizer 2 kali. Karena keterbatasan di Indonesia kan kita masih targetnya masih banyak banget yang harus kita jangkau. Kalau misalnya semua di booster nggak bagus. Tapi kalau di US sekarang udah booster ketiga itu udah di risetnya udah ada gitu, meningkat imunnya 5-10 kali. Nah makanya sampai kalau kita ke US nih, yang mau datang vaksin, orang kan di sini harus daftar segala, soalnya nggak di pinggir-pinggir jalan, free vaksin, mau vaksin apa aja langsung bisa. Dan kemarin ada temen yang nyoba, jadi dia udah sekarang 2 kali Pfizer, 2 kali Sinovac di Indo. Terus pas nyampe US dia pakai Johnson Johnson. Pas mau pulang dia Pfizer 2 kali. Sampai Indo Moderna lagi booster. Wah, itu bisa ngangkat barang tanpa disentuh, bisa itu. Kayaknya sih jadi mutan ya. mutan. Tapi ya itulah Jadi sebenarnya disakiti nggak nangis. kalau dari sisi medis sih kita belum menyarankan lah. Tapi kalau booster 3 kali yes, oke, karena emang udah ada researchnya. Booster- Tapi kalau untuk Booster koleksi gitu 3 kayaknya. kali itu maksudnya apa? Maaf. Jadi misalnya Sinovac 2 kali atau misalnya Pfizer 2 kali terus booster sekali tambah Pfizer lagi gitu. Atau Sinovac 3 kali. Of the Itu same vaccine kan? ya, the same vaksin. Kalau misalnya di US tuh same, tapi cobaan yang ada research-nya adalah AstraZeneca dan Pfizer. Yang lain belum ada sebenarnya. Makanya pas di Indonesia lucu juga dikasihnya Moderna gitu kan. Dulunya Sinovac itu kan. Tapi kapan kita tahu kita butuh dos ketiga? Dari Eclia bisa. Hah? Jadi ketika Apa? kita tes antibody yang tadi Yang tes antibody tadi. ya, antibody titer. Tapi berarti ini aku nanya dari orang awam ya. Maksudnya berarti kalau gue sebenarnya nggak butuh banget, atau misalnya jujur nih, let's say kita kalau di Melbourne kan mostly aman lah ya, maksudnya well kayak kita 70, tapi kan 70 dari ratusan ribu orang, which is sejujurnya dikit gitu. Berarti kalau gue nggak butuh banget ya nggak butuh dos ketiga kan? Nggak usah. Sebenarnya nggak usah sih. Ah. Kan emang dari dulu kenapa dibuatnya 2? Pasti ada alasannya dong. Mereka bikin riset berapa lama? Kenapa 2 dosis sih? Konspirasi Kenapa ya? nggak 3? Uang ya? Nah, ya itu kita nggak ada yang tahu lah. Tapi sampai sekarang sih yang researchnya baru ada. Ya, ini Rafael ini tolong ditangkep ya. Iya, tolong. Setelah Covid podcast ini Podcast lihat sih bisa keluar. diciduk nih COVID sama Tapi gini sih Pel, kayak booster itu ya butuh atau enggak, kan Covid tuh baru kan, maksudnya lagi penelitian juga nih, kayak maksudnya seberapa sering sih dia bermutasi gitu. Karena kenapa orang nyiptain vaksin lagi gitu, maksudnya vaksin dengan berbeda-beda, karena sesuai mengikuti tadi varian-variannya Covid itu juga gitu, agar bisa mencakup semuanya gitu. Jadi tergantung nih kita amati dulu nih berapa lama dia bermutasi, apakah dia mutasinya cepat atau lambat gitu. Sama aja kayak influenza tuh masih ada loh sampai sekarang, orang mau suntik vaksin flu masih bisa untuk booster vaksin flu, karena influenza itu kan bermutasi terus kan, makanya kita bisa kena flu berkali-kali karena kan variannya itu berbeda gitu. Makanya berarti sejujurnya ini ibaratnya ya, misalnya flu versus covid, sebenarnya kita tuh ya nggak bisa ngeremehin flu, cuman mungkin memang tingkat rate kematiannya memang COVID lebih bahaya cepat, gitu ya. lebih Tapi cepat. sebenarnya dua ini ya sama-sama virus, sama-sama nyebar, sama-sama. Iya. Cuman contagiousnya dia lebih contagious COVID, dia lebih cepat tadi bikin inflamasi di tubuhnya, dia lebih cepat COVID gitu. Dan kita belum ada yang punya antibody itu gitu. Kalau flu kan mungkin kita udah punya kan, kita udah sering kena flu gitu. Tapi kalau untuk COVID kan suatu hal yang baru walaupun sama-sama virus gitu. Betul. Gitu. Jadi ada kemungkinan, maksudnya kita akan nantinya rutin di booster COVID ini, vaksin COVID akan ada kemungkinan itu. Gitu. Iya, dan pakai masker it's a new normal. Jualan masker berarti buat Enggak, udah banyak pabriknya bro. Telat. Kalau mau kayak gitu tuh baru hype langsung masuk. Iya, Kalau harusnya sekarang ya. bisa telat lah. Tolong dong, kira-kira menurut kalian Jualan ada hand potensi bisnis sanitizer tak? berarti.
Telat. Sanitizer telat. Jualan apa kira-kira ya? Kok jadi Dia gini ngomongin ya? bisnis aja. Nah, Ngomongin bisnis. Tuh kayak Alex tuh jualan kambing. Gak nyambung kan? Nah, Alex jualan kambing. laku tuh. Kambing bisa meningkatkan ini enggak? Imunitas. Imunitas. Oh iya, Lucu loh sangat dong. kambingnya Kan loh. protein. Proteinnya tinggi. Jadi bisa kontak Yang- sama Alex, Alex. Oh, langsung Aronica Farm. Di Asik. Jangan, Beneran nanti loh. ya. Nanti Beneran tak- ini. Anda sedang mendengarkan 104 Melbourne FM. Aku mau nanya yang sedikit konspirasi ya. Maksudnya kalau tadi kamu bilang virus tuh butuh inang untuk tumbuh gitu, dan sebenarnya COVID ini, maksudnya kayak gue jadi mikir gitu. Kita berempat kan rata-rata seumuran kan. Maksudnya kita 25-an tahun hidup gitu, terus baru ketemu ini virus sekarang gitu. Maksudnya virus ini siapa gitu loh, kok tiba-tiba ada satu virus yang nyebarnya secepat itu, bikin dunia lumpuh gitu. Maksudnya tolong dong jelasin ke gue gitu. Dan maksudnya gini ya, gue jadi kepikiran tadi lu bilang masalah mutasi, berarti 10 tahun lagi kalau ada yang lebih parah dari COVID ya bisa dong berarti. Bisa. sangat bisa. Sangat bisa dong. Lu pusing nggak sebagai dokter mikirin kayak gitu? Lumayan ya? Enggak? Lumayan. Kayaknya Enggak kalau sih, Ripka gua- seneng deh, banyak gua dapat nggak. insentif. Enggak lah, ya Allah. Asik. Astagfirullah. Suka aku Dokter Alex. Mantap. Ini Ripka Karena aja gue wis nggak pusing punya aja. kambing, jadi satu-satunya penghasilan gue ya insentif ya kan. Oh, Kalau gue punya Aku tak kambing ya. aku tak jualan peti jenazah. Ini dark jokes. Astagfirullahaladzim. Dark jokes. Tapi itu cuan loh. Itu bener sih. Bisa. Tapi parah, sekarang sampai penuh loh di mana-mana. Iya. Kuburan mana. Makanya ini kan Kasian sih. apa ya, dibakar tuh apa namanya? Kremasi kan. Kremasi. Dan tapi ya sekarang oke sih, lumayan Terkontrol. udah lumayan turun ya case-nya, karena yang itu vaksin penting, ya itu salah satunya untuk menghindarin ya vaksin. Karena dengan vaksin gini, dengan vaksin itu mencegah, tapi bukan berarti nggak nularin ya. Misalnya nih, Elo udah vaksin, terus Ripka udah vaksin, Tommy belum. Ya udah, Elo kena, ya udah kayak flu biasa, Ripka kena kayak flu biasa. Tapi Tommy ntar bisa sesak nafas gitu misalnya. Iya, nangkep. Nah kan, nah makanya kenapa penting nih semua divaksin. Kenanya cepet tuh. Delta. Ya udah, jadi kayak naik kena ya udah kayak flu biasa aja. Kan di Iya. Singapura bentar lagi udah open border. Karena kenapa? Everyone yang udah divaksin, they can just go through Singapura sekarang. Ya, betul. Berarti Gitu. berarti jokes ini bener dong Lex, kayak misalnya 5 tahun lagi ya, sakit apa? COVID nih. Tapi COVID tuh kayak udah biasa aja. Itu jokes Iya, itu kayak flu, beneran bener. bisa dong. Iya. Betul banget. Terus kayak obatnya tuh lu tinggal beli di Kimia Farma 2000-an Bener. gitu bisa mungkin ya. Bisa banget. Paling enggak Malah lah. nggak usah beli, Sekarang kan? Udah. gitu. Malah obatnya nggak usah beli. COVID itu nggak ada obatnya. Obatnya tuh Nggak perlu 50.000. diobatin sih. Lah, Obatnya flu hati yang kok gembira ada- aja. Flu kok ada obatnya? Flu obatnya apa? Enggak, obatnya itu Apa simptomatik coba? aja. Panadol untuk apa? Panadolnya untuk demamnya. Terus pseudoephedrine yang biasanya kalau dia pilek-pilek untuk melegakan tenggorokannya. Udah, nggak ada. Tapi Ada virus- satu. Tanaflu gitu loh. Prokol gitu kan kayak buat ya udah yang penting Ada enak satu gitu loh. obat sih kayak Apa? Apa? kambing dong. Iklan banget. masuk, Beli di iklan. mana? Kambing Kambingnya sih beli di ada. mana? Berarti aku dong yang harusnya dibayar tuh aku dong. Waduh, iya nih. Iya benar. Tapi itu konsepnya adalah satu. Gue baru tahu, iya bener, gue baru nyadar ya. Tapi virusnya sendiri yang bunuh tubuh kita sendiri gitu ya. Iya. Betul. Iya. Imun Konsepnya tubuh kita adalah- itu. Gila, Gini, gue nggak sia-sia bikin podcast ini, gila. Gue udah bisa masuk UI belum? wah udah bisa jadi praktek dokter. Buka. Waduh. Konsepnya sih penting satu. Ini. Tuh. Apa lagi? Kalau virus nggak perlu obat. Kalau bakteri butuh antibiotik. Itu konsep yang perlu dipegang. Jamur butuh anti jamur. Kalau bakteri butuh antibakteri, Iya, antibiotik. iya. Tapi kalau virus tidak perlu obat karena dia akan self limiting. Itu yang perlu dipegang konsepnya. Iya. Makanya kenapa banyak orang kena COVID sembuh sendiri? Iya betul. Iya. Karena iya. yang gini, yang bikin sesak nafas segala itu bukan virusnya.
tubuh. Tapi adalah apa? Tubuh memerangi. Reaksi Iya, inflamasi betul. post Tommy COVID. pinter. Nah, Tommy masuk Gitu. UI. Oh my lord. gitu. Makanya olahraga itu juga penting berarti ya. Wih, Iya. sangat penting lah. Bentar, berarti gue punya teori baru nih dari obrolan ini. Berarti sebenarnya yang berbahaya dari COVID itu kecepatan menularnya. Betul. Soalnya kan tadi Udah lu itu aja bilang teori lo. Teori lo itu doang. Raf, Gue lagi teorimu nunggu nih kayaknya teori lo, gue baru-baru kira banget ya, panjang. Raf. Jadi Gimana tuh? soalnya kan maksudnya gue tuh lagi nyari apa sih yang bikin COVID ini beda dari yang lain gitu loh. Karena lu tadi Oke. bilang kalau itu-ituannya tubuh kita bisa nyembuhin sendiri kan. Ibaratnya nih, ibaratnya. Betul. Tapi yang Tapi bikin kan tubuh- dia ini unik kan berarti kecepatan dia untuk nyebar gitu. Satu, kecepatan nyebar. Dua adalah apa? Kenapa dibilang COVID? Kan dibilangnya apa? nCoV. New coronavirus. Coronavirus itu udah ada dari zaman dulu, tahun 1930 udah ada. Itu yang Tapi flu varian Spanyol, ini kan? baru. Nah, bener. Yang dulu kan ada nih. Loh, Tapi itu dulu ya udah. part of corona. Coronavirus. Tapi coronavirus tuh udah dari dulu lah, dari mulai apa sih yang di ini juga ya, apa? Apa tuh Rip yang di MERS-CoV unta ya? tuh. MERS-CoV yang di unta, aja minum kencing unta tau nggak? hah? Siapa minum Yang kencing orang- unta? Loh, Siapa kan minum nih kencing unta? orang kalau ini apa orang Egypt. ke Timur Tengah lagi umroh kan biasa suka minum kencing unta. Oh iya? Ngaco lu emang iya. Ih, serius. Ngapain? Ngelak. Butuh Sunah minum. Nabi. Oh, Sunah maaf katanya jadi kalau misalnya teman-teman. Maaf. nah, kalau misalnya katanya minum Jangan, kencing ampun unta saya. itu Maaf. banyak manfaatnya segala macam. Nah, jadi yang berbahaya adalah coronavirus yang itu tuh kenapa bisa kita tekan? Karena nyebarnya dari kencing unta diminum. Ya udah nggak minum beres. Nggak nyebar human to human. Kalau yang sekarang human to human-nya ada. Jadi bukan cuma dari binatang ke orang, tapi dari orang ke orang. Itu yang bikin bahaya gitu loh. Loh, Iya. COVID kan 2 tahun lalu kan, setahun lalu lah ya, kan gosipnya COVID tuh dari kelelawar, itu hoax atau mungkin? Nah, coba Ripka yang suka makan. Enak aja lu. Mungkin Eh, Batman mungkin kan man to man. gue jujur gue nggak Bad girl terlalu kayaknya. paham sih Vel, gue takut salah sih. Tapi iya itu maksudnya itu adalah teori awal sih, teori awal-awal dulu kan waktu ada COVID memang dibilangnya itu dari situ gitu, dia bermutasi terus segala macam sampai bisa infect ke human, akhirnya bisa transmitted human to human gitu. Tapi maksud gue nggak tahu kebenarannya apakah memang dari kelelawar atau enggak, gue belum tahu sih. Yang jelas sekarang ada lah ya. Iya. Nah, coba Dan bener tadi- sih, maksudnya yang kayak pernyataan lu bilang kan, maksudnya apakah ini sesuatu yang baru, apa dari mana? Seperti yang kita sudah pernah baca, lu pernah ingat nggak ada yang bilang nggak ada yang baru di atas muka bumi ini gitu loh? Kayak emang nggak ada yang baru gitu. Yes. Kayak segala hal tuh Tapi nggak ada yang baru. maksud gue Sudah ada. kenapa baru meledak sekarang tuh ya mungkin apa berarti? Gimana jelasinnya? Ya itu Tuhan sudah gariskan Satu betul ya. satu kedaulatan Tuhan. Tuhan. Kedua, ya mungkin mungkin ada konspirasi. Penggenapan lu, ya, mau- Rip, ya? lu mancing konspirasi ya? Ya mungkin di laboratorium di suatu tempat sedang diteliti apa gitu, terus Bocor akhirnya katanya ya? bermutasi, bocor. Atau Terus atau, saya atau juga- gini deh. Atau untuk memerangi kepenasaranan gue. Gue nih belum riset sih, tapi pandemi itu sebelumnya pernah ada nggak sih? Yang bener-bener Pandemi pandemi loh ya, yang bener-bener global shutdown gini, yang bener-bener dunia shutdown, ada nggak sih? Coba Tom Google Tom, ada nggak Tom? Ada yang namanya Itu, Black apa ya? Black Death. Black Death disease ya? Iya kayak Black apa itu ya? Death. Tapi gini sih Vel, sebenarnya tuh pandemi kenapa bisa jadi pandemi? Karena kita kan sekarang mobilitasnya tinggi, orang bisa keluar negeri, orang bisa kemana-mana. Zaman dulu kan mungkin ya Less, di situ-situ ya, aja, less karena ya. mereka gimana coba mau keluar negeri aja susah gitu kan. Jadi Iya, kalau iya, waktu iya. itu bisa pasti jadi pandemi sih. Sebenarnya Ada dari itu dulu kan menjawab. yang Itu menjawab. Black Death disease. Black Death, kolera, Spanish flu itu kan pernah ada tuh dulu. Oh iya. Tapi kolera kayak- ya. Setiap 100 tahun. Iya iya. Setiap 100 tahun ada katanya. Oh iya. Iya bener sih, tapi Maybe. Spanish flu kalau mungkin udah bisa pesawat kemana-mana mungkin Traveling. ya kena juga ya. Betul. Iya itu. Tom ada yang pengen disikat, Tom ada yang ditanya Tom?
Belum ada. Cuma ini aku lagi ngeliatin Black Death ini, dia dari 1347 sampai 1351, berarti 4 tahun loh. Wih gila. 13. Loh itu 700 ini dong. 700 tahun Martin yang Luther lalu. belum bikin Protestan loh. Waduh. Belum bikin gereja kayaknya. Aku gak hafal ya tahunan ini. Saya tak Nggak telepon masuk no. neraka berarti kamu. Tak telepon no Masuk pendeta neraka. aku. Kayak tahu itu. Oke, kita masuk ke next topic tentang badai sitokin yang kemarin menyerang salah satu artis di Indonesia, Deddy Corbuzier. Dia di podcastnya gue dengerin kayak gue nih nggak terima orang gue nih sehat, gue olahraga apa segala macem, dan pas dia dites COVID negatif sebenarnya. Jadi tolong jelaskan ke manusia awam badai sitokin ini apa dan emang connected nggak sama COVID? Jadi badai sitokin itu sebenarnya gini, waktu tadi si virusnya itu masuk ke sel tubuh kita, dia akan kan gini, ada benda asing nih masuk. Nah, satpamnya tuh pasti ngecek dulu dong, ini siapa sih benda asingnya. Nah, begitu tahu nih ini benda asing, ini virus, dipanggil lah teman-teman kawan-kawannya ya kan. Mulai dari yang satpam-satpam bawahan sampai yang TNI ABRI-nya, satpam komplek, sampai yang TNI ABRI-nya yang supaya pada datang, dan akhirnya terjadilah perang gitu. Nah, itu dipicu oleh namanya sitokin. Sitokin itu sebenarnya apa sih? Sitokin itu adalah messenger. Dia itu molekul-molekul kecil dan dia messenger. Jadi dia yang kayak cari ributnya gitu loh, yang kayak woi di situ ada yang berantem, ke situ yuk gitu. Jadi dia yang kayak memicu yang lainnya tuh sel-sel tadi untuk ngumpul dan akhirnya berantem di situ. Tukang Itulah onar. sitokin itu tuh. Tukang onar si sitokin gitu. Nah, si sitokin ini ada yang namanya sel-sel yang pro-inflamatori. Pro-inflamatori berarti dia pro terhadap peradangan gitu. Nah, dia akhirnya yang pro terhadap peradangan ini, dia manggil teman-temannya segala macam, dan akhirnya jadilah badai sitokin tuh terjadi saat si pro-inflamatori ini nggak bisa di stop gitu. Harusnya peradangan itu udah di stop, udah berhenti nih, udah dilawan, udah mati, dia nggak bisa berhenti gitu. Makanya virusnya mati, sel-selnya juga mati gitu. Karena kan virus tadi kan bertahannya di sel tubuh manusia. Begitu harusnya sel yang terinfeksi mati, udahan dong berantemnya gitu. Tapi dia nggak bisa udahan gitu. Akhirnya kena lah sel-sel yang di sekitarnya. Sel-sel di sekitarnya kena, akhirnya pada rusak semua sel-selnya gitu. Nah, tanda sel rusak adalah dia bisa, sel itu kan punya integritas sel namanya. Jadi kalau sel darah, sel pembuluh darah gitu ya, pembuluh darah nih, dia punya integritasnya. Kalau terjadi perangnya di pembuluh darah, dia akan rusak integritas pembuluh darahnya. That's why darahnya bukan darah sih, itu namanya fluid ya, apa cairan-cairan yang ada di dalam pembuluh darah bisa keluar, akhirnya bisa edema tuh bengkak, bikin si sel itu jadi bengkak. Nah, kalau itu terjadinya di paru-paru, pembengkakannya terjadi di paru-paru, susah dong dia ini apa, Nafas. exchange oksigennya, ya perpindahan oksigennya kan jadi susah karena bengkak sel-sel alveolusnya, sel-sel Itu paru-parunya. kenapa kemarin tabung oksigen sempet langka, ngaruh nggak? Ngaruh. Karena waktu ada badai sitokin itu kayak gitu yang terjadi tuh, ya jadinya itu tadi integritas selnya menurun, selnya hancur, terus pada leakage dan akhirnya jadi bengkak gitu. Jadi nggak bisa bertukaran oksigen di paru-paru kita kayak gitu. Nah, sebenarnya hal yang mendasari kenapa dia nggak mau berhenti inflamasinya itu tuh nggak ada, maksudnya masih belum ketahuan sampai sekarang. Kenapa si sitokin itu nggak mau berhenti gitu loh untuk ngasih sinyal ada perang gitu, padahal udah resolve gitu, udah selesai gitu. That's why yang kayak lu bilang tadi, virusnya udah nggak ada nih, emang virusnya udah nggak kedetek, tapi ada badai sitokin gitu, karena tadi si sitokinnya itu sel-sel pro-inflamatorinya itu kepicu terus gitu, nggak bisa berhenti dia gitu. Nah, nggak bisa berhentinya itu entah kenapa gitu, maksudnya masih dalam penelitian sih sekarang gitu. Nah, yang paling penting adalah kan pasti bingung dong, ini bisa dicegah nggak? Ya nggak? Kambing nih, Bisa pasti nggak? kambing nih. Oh nggak kambing. Oh, bukan. Ya, ini serius kok. Bagus nih. Jadi Alex nih masuknya bagus nih. Yuk, nanti kasih bareng lagi. Podcast bareng lagi. karena gini, yang paling penting adalah kita singkatnya ya, virus itu ada di hari ke-0
7, 10 itu paling banyak. Tapi inflamasi itu mulai di hari 7 sampai 10. Nah, badai sitokin mulainya kapan? Atau 10 ke ARDS atau yang orang bisa. Nah, itu di atas 7-10 hari ke atas. Terus jadi paling penting adalah apa? Misalnya nih, pernah dengar pasti yang namanya plasma konvalesen dong? Enggak. Pernah. Nah, jadi Enggak. sering di broadcast gitu kayak, guys butuh plasma konvalesen Betul. yang bekas COVID guys, gitu-gitu kan. Apa itu? Buat papanya si ini, buat papanya si ini, istilahnya itu jadi kita ngambil antibody yang udah terbentuk. Jadi nih misalnya, Elo diambil darahnya segini nih sebanyak, diputar, ketika kekumpul nih yang berat di bawah si antibodinya atau di atas. Nah ini diambil cek, jadi nggak semua darah diambil, tapi bener-bener cuma antibodinya, plasmanya diambil, kita transfusi ke misalnya Tommy lagi sakit, dimasukin. Nah sehingga Tommy ini nggak pernah kena nih, belum divaksin, tapi pas dikasih itu dia akan membantu eliminate virusnya. Kenapa bagus banget? Karena dia udah pernah nih ya, itu plasma tuh benar-benar udah pernah tahu yang namanya, udah ada memorinya nih, yang kemarin bekas kena COVID, cep. Nah, tapi itu kan sistemnya apa? Berarti kan imunnya jadi bekerja, duar, ya kan? Plasma konvalesen kenapa dikasih di hari pertama sampai ke 7, jangan lebih? Karena ya virusnya cuma ada di hari segitu. Kalau misalnya setelah itu adalah inflamasi naik. Jadi istilahnya gini nih, ini nih virus naik hari ke-7, 7 hilang, tapi ketika 7 hilang, inflamasi baru mulai. Nah, yang bikin sitokin storm adalah ketika inflamasi mulai nggak di stop. Cara mencegahnya paling pertama adalah plasma konvalesen hanya dikasih di awal. Kita tekan, karena ketika misalnya udah mulai inflamasi, kita kasih plasma, imunnya malah naik, berlipat-lipat, makin parah sitokin stormnya ngaco. Jadi kalau 0-7 kita kasih plasma konvalesen, oke banget. Jadi kita tekan. Tapi ketika udah misalnya udah mulai di hari 7-10, kita kasihnya apa? Nah, kita kasihnya yang kayak kemarin IVIG yang pernah dengar kan, Gamaras, Actemra. Nah, itu yang penting gitu. Ya aku nggak tahu apa itu. Jadi bonusnya cari Actemra. diganti aja, diganti. Vel, lu Oke. lihat deh Vel, Halo guys, kembali lagi harga di Actemra berapa? Kok gue bego sih? Bentar. Jadi gini Harganya loh, mahal banget. kemarin di Indo tuh jadi kita lagi Aptem sampai orang nulisnya piye? Alpha, Charlie, Temra ya? Tango, AC Temra, Alpha, Charlie, Tango, Echo, Mango, Romeo, Alpha. Lanjut. Gamaras. Nah itu. Atau misalnya azitromisin. Azitromisin tuh banyak orang kasih azitromisin orang sakit di awal. Salah. Azitromisin itu kan neken juga kan sistemnya, immunosuppress. Nah, makanya kita kasihnya kayak dexamethasone segala di hari 7-10 ke atas untuk neken nggak sitokin storm. Tapi kalau di awal kasihnya apa? Antivirus. Antivirusnya apa? Gimana? Nah, jadi itu tuh ini apa kalau kita main sama COVID ya, itu tuh apa ya, harus balance. Maksudnya di hari Betul. awal yang kayak Alex bilang, di hari awal virusnya banyak, kita butuh satpam yang banyak. Satpam Tapi begitu banyak. virusnya udah nggak ada, kita butuh ini harus stop. Kalau ini nggak stop, si antibodinya nggak stop bekerja, ya udah akhirnya jadi badai sitokin gitu. Badai sitokin. Makanya itu semua harus balance gitu. Iya, Itulah gimana? susahnya tuh di situ tuh si virus. Bro, Tommy, mau Bagaimana nanya. Tom? Pak Dokter, Bu Dokter, saya mau tanya. Berarti kapan kita harus kasih maksudnya plasma konvalesen itu kan nggak semua, apakah semua orang butuh. Atau enggak? Enggak, Kalau sebenarnya gini, sekarang- kalau plasma konvalesen itu ya, kalau secara riset dia tuh nggak terbukti efektif sebenarnya. Makanya nggak dimasukin ke guideline tata laksana COVID si plasma konvalesen itu gitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih gue nggak tahu ya, gue akan menyarankan atau enggak gitu, karena secara riset dan secara data sih nggak signifikan gitu penggunaannya gitu. But then kayak terserah, balik lagi ke orang-orang sih, mereka kan mau lakuin yang terbaik kan, maksudnya mau nyoba segala cara. Kalau dilakuin pun ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi Nggak ada- orang-orang yang ada diminta risikonya. broadcast plasma, butuh plasma itu mungkin dibilangin sama dokternya ya, kalau kamu mau cari ono. Iya, kalau emang bisa Jadi gini, mau ya udah. Kalau kita harus melihat nih dari gejalanya dulu. Sekarang di hari 0 sampai 7 itu kan kita bisa kasih alternatifnya selain plasma konvalesen apa? Antivirus kan? Ya, antivirusnya Karena apa? virusnya masih ada. Nah, antivirus yang dipakai, kenapa sebenarnya kan Avigan. Tapi Avigan itu sebenarnya efektivitasnya gimana? Kecil ya? Tidak sebagus remdesivir. Oh. Mahal Karena lagi. kalau
Tapi favipiravir atau Avigan itu dipakai untuk gejala ringan sedang itu bagus gitu loh. Tetap ada efeknya, tapi nggak sebagus remdesivir. Karena remdesivir itu kayak misalnya orang yang dimasuk ini ventilator, 57% bisa pulang setelah dikasih remdesivir. Jadi bagus emang risetnya. Terus keberhasilannya 47% orang sembuh pakai remdesivir. Yang pakai oksigen 68% orangnya membaik. Nah, itu remdesivir terbukti. Tapi kenapa orang nggak pakai remdesivir? Gak ada oral, jadi dia harus masuk infus, jadi harus dirawat. Jadi nggak bisa semua orang dikasih remdesivir gitu loh. Kalau ringan sedang ya Avigan aja cukup. Kan balik lagi, virus apa tadi sifatnya? Self-limiting gitu. Remdesivir ini 500.000 per vial. Betul. Actempra berapa Actempra? Cari dong. Actempra Gamaras Actempra tuh. yang mana? Lu cari Tahu, tuh. tahu, tahu. Jadi gini, Actempra tuh dipakai pas tadi kalau udah ada badai sitokin tadi. Jadi Betul. ini bukan untuk mengeliminasi virus. Ini adalah untuk men-stop si satpam Sitokin. itu bekerja, si sitokin itu Betul. bekerja. Berapa coba harganya? Si. Gamaras, Actempra, Tadi kalau yang- mau jualan boleh. Jadi tadi yang reseller gitu 0 kan, di sampai Shopee, 7. Tokopedia gitu kan. Berapa, cuy? 0 sampai 7. 5 juta gendeng. Naik gendang, anak yang ngedol 100 juta kemarin. Iya, Iya. Satu Beli vial. seharga mobil. Butuhnya piro? Butuhnya piro? Pirong villa. Kayak butuh Butuhnya ya waktu 10 sekitar ya? Enggak. 5 hari 3 kali suntik. 3 kali suntik per hari minimal ya 5 hari lah minimal. Jadi berarti 15 botol, 15 botol kan? kali 5 juta. 1,5 M. Tapi Kalau ternyata 100 juta Yes, tadi. mono. Tapi itu di Amerika juga ternyata mahal. Kenapa mahal? Karena susah bikinnya. Betul, langka barangnya. Ya biasa nek Susah cuy. Susah. Heeh. Ini udah masuk Kon- ke mau urip ndak? Nek mau urip ya bayar. Itu loh Raf. Makanya kita harus menghargai setiap hembusan nafas yang kita Makanya terima. jangan Ya, miskin betul. ya Tom ya. Orang ini. Pertanyaan netizen nih, pertanyaan netizen. Seraf. Boleh. Maaf ya. Sikat. Tadi 0 sampai 7 untuk mengurangi virusnya, antivirusnya itu apa tadi? Bisa pakai Avigan atau favipiravir atau remdesivir. Remdesivir Tapi atau apa tadi yang remdesivir itu- favipiravir itu? favipiravir. Piravir. Favipiravir. Gampangnya Google Avigan. Nah, wis. Oke. Terus yang 7 sampai 10 untuk menghentikan imunnya Ini bekerja. mau dibisnisin nih cumi ini emang nih anak. Pakai ne Actemra, ne ora Gamaras. Actempra tuh isinya Actempra. tocilizumab. Sulumab. Betul. Tocilizumab. Tocilizumab. Gila. Toxilizumab. Pakai C. Respect sama nakes, semangat Wih, kalian. gila respect. kalian ini. Gak apa-apa, Ripka jualan kok. Cari Shopee-nya aja. Ripka, Hillary, Actemra. Gold supplier nggak nih? Gue pengen deh jual Actempra ya. Jual Actempra aja apa? Enggak lah. Itu Ripka di Tapi gini parkiran guys, jualan yang itu. yang 0 sampai 7, 7 sampai 10 tuh maksudnya itu secara umum ya. Maksudnya setiap orang beda-beda. Betul. Enggak diketok rata begitu. Iya. Dan Jadi tergantung kita harus melihat- imunitas orang beda. Harus kita ngeliat gejalanya benar ya. Maksudnya pertama kali timbul gejala itu kita bisa hitung istilahnya hari 01 ya. Oke. Itu pertama kali nih swab positif. Misalnya pak swabnya telat 3 hari, ya nolnya bukan dari hari ketiga, dari yang pertama kali gejalanya. Tapi Jangan salah. how do we know? Katakanlah kalau misalnya aku telat 5 hari. Tapi kan aku nggak tahu aku Telat. telat 5 hari. Nah gini, kan gejala pertama nih misalnya. Oh, waktu Kalau virus biasa ya. Iya. Waktu Gejala gejala pertamanya pertama batuk. Batuk. Ini batuk. Udah 5 hari, 5 hari ya. baru swab. Batuk itu ya. Harus ingat. Kan pasti ingat tubuh sendiri bukan tubuh orang kan. Betul. Punya pacar aja ingat, masa Hai. dia sendiri nggak ingat ya kan? Rafaelo itu lupa itu nggak punya pacar soalnya. Nah, cari. Yuk, yang mau sama aku mau sama siapa aja kok. Widih. Tapi berarti pas lu ngomong gitu ya men, gue tiba-tiba kepikiran gini, makanya ada orang positif COVID tapi nggak ada gejala, badan sehat dan dia sembuh gitu. Terus maksud gue, Oh iya. gue jadi mikir bahwa sebenarnya bukan obat ya, gue nggak bilang obat, tapi bener-bener cara penurunan COVID paling ampuh tuh memang nggak bisa dipungkiri ya lockdown ya. Karena lu Ya, bisa betul. saja sehat, tapi lu keluar dan dibilang makanya lu nya sehat mungkin, tapi lu bisa carrier dan lu menularkan itu ke orang.
Bener gak kayak gitu kira-kira? Betul sekali. Benar-benar. Jadi memang masa-masa seperti ini tuh bener-bener kalau nggak penting-penting banget jangan keluar gitu ya berarti ya. Betul. Mm-mm. Betul. Betul. Dan sekarang gini soalnya, 80% gejala COVID karena banyakan Delta cuma sakit kepala aja. Duh sakit kepala, nggak lama di swab positif. That's why kayak kenapa? Nularnya cepet banget. Sekarang gini, di Elo nih cuma sakit kepala, di Ripka sakit kepala, di Tommy sakit kepala, di aku misalnya sesak nafas. Itu kan nggak lucu gitu kan? Gara-gara, iya kan? Yang lain oke-oke aja, terus yang lain ada yang kasihan gitu kan? Iya. Makanya kalau lockdown 2 minggu ya udah beres harusnya. Iya. Gitu. Pertanyaan netizen dong, kalau vitamin D itu ngapain? Wih, keren. Ini sangat menarik nih, Mas. Vitamin D itu kemarin sempat dibahas. Kan Di Indo itu sampai susu panda habis. susu panda. Susu naga. Maksudnya Susu beruang. Susu naga itu. Beruang. Cute Susu panda banget sih kayaknya panda. lucu juga Cute tuh. banget. Lali, Ada ya, salah. susu panda. Kan saudara beruang nama itu. Oh. Ya, jadi vitamin D itu penting bukan hanya untuk imunitas loh. Buat pembentukan tulang, untuk banyak lah efeknya. Dan yang paling penting itu ternyata banyak risetnya vitamin D itu bisa cegah alergi, naikin imunitas, bikin ya rasa badan lebih enak, untuk tulang, semua itu banyak lah efeknya. Dan pasti yang paling sering orang nanya, berapa yang harus diminum? Bener gak? Dan berapa kadar di darah Gak yang ada, perlu? kan? Gak ada. Ada. Oh, Udah ada ada. guideline-nya. Gini, Apa? jadi untuk koreksi. Jadi gini, kita sebelum kita konsumsi vitamin D, kita harus ukur dulu sebenarnya. Yang ideal kita ukur dulu. Nih, dalam darah kita berapa sih mCG yang ada di darah? Yang baik adalah di atas 30. Nah, misalnya nih Elo nih masih 18, 12, berarti kan terlalu dikit. Cara gimana? Bisa sih jemuran di luar. Tapi jemurannya, untuk berjemur juga yang bagus bukan pagi. Siang. Jam 10, di atas jam 10. Nah, jam 10, 12, setengah jam. Itu bisa kira-kira dapat sekitar 800-an sampai 1.500 IU, 800 sampai 1.000-an IU, tergantung jenis kulit. Kalau orang hitam pasti jemurnya harus lebih lama, orang putih lebih dikit. Kan dari pigmen kulit kita juga ya. Nah, tapi bukannya yang paling hitam penting itu adalah menyerap panas ya? Enggak. Bener sih. Melatoninnya kan kurang. Oh, dipantulin berarti ya? Itu. Mantul deh. Greenhouse. Oke, lanjut. Greenhouse. Sorry. Ya tapi gitu. Cuman yang paling penting adalah maintenance-nya berapa sih, orang yang banyak tanya kan. 800 sampai 2000. Makanya kalau saya pribadi sih minumnya itu yang Blackmores, yang dari Aussie banyak itu. Yang 1000 kan. Kenapa 1000? Ada research-nya. Karena 800 sampai 2000. Gitu. Tapi kalau untuk koreksi berapa paling banyak minum sehari? 4000 mCG. Tapi ya nggak apa-apa, jadi misalnya 4.000 minum sampai 2 bulan, misalnya Elo tadi 12, sekarang udah 31, ya udah maintenance-nya 800 sampai 2.000 aja cukup. Gitu. Tapi maaf ya, ini bukan untuk mengecilkan satu brand tertentu, tapi aku beneran penasaran. Tapi kemarin kalau sampai ngeborong si salah satu brand susu itu lebay dong itu. Maksudnya kan belum Lebay. ada riset. Sangat. Belum ada Itu mah. risetnya Lebay, juga cuy. kan. Belum ada Susu riset. beruang nggak ada efek apa-apa itu. Cuy. Beruang, orang susunya juga nggak dari beruang kan, dibohongin sebenarnya tuh. Nah, ini susunya dari sapi, gambarnya beruang, iklannya naga gitu kan. Nek wis bohong iku. Konspirasi. Oke, bentar. Mau Konspirasi nanya ya. sekali. Tadi kan ukur dulu mCG dalam darah. Kadar mCG itu apa? Kadarnya. Kadar vitamin D. Berapa mikrogram? Kadar mikrogram Berapa apa? Vitamin D. Oh. Itu satuannya, satuan Pak. Mikrogram vitamin D. Yang baik itu di atasnya 30. Betul. Terus habis gitu kalau kita konsumsi, kalau misalnya dari kita berjemur, kalau orang hitam lama, kalau orang putih, Rafael rasis ini. KPI tolong ini podcastnya diturunkan aja ya, nggak penting ini. 800 sampai 1000 tadi itu unitnya apa unitnya? mCG, betul. Oh mCG juga? IU. IU. 8.000 IU. IU, sorry ya. 800 IU. IU. Kamu Ayu, Cah. Sah. Masuk badum cis. IU itu apa?
Cantik ya, kena lagi dia. Enggak, beneran. Malu. Kayak abang-abang Dr. dah. Ripka malu. IU itu singkatan apa? International Unit. International Unit, betul. For Kalau vitamin D tuh satuannya dalam IU. Jadi kayak kita minum 1000 IU, 2000 IU. itu berarti IU. convert to how many microgram? Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Bisa. Ada kayak di Google Bisa Pak. sih. Coba ya. Tapi kan- IU to micrograms. Oh. Tapi kayaknya nggak ada, doesn't work that way ya. Misal 800 sampai 1000 hari ini, terus mikrogramku tiba-tiba naik gitu, enggak ya kayaknya? Ada Nggak, Pak, nggak. satu IU itu 0,025 mikrogram. Nah, tapi sih biasa Ya ya udah. koreksinya. Cobain aja. Jadi Biasa kalau gitu 1000 IU itu 25 mikrogram. 1000 IU 25 mikrogram ya. Iya. Tapi Iya, mungkin iya. dengan peredaran darah dia nggak mungkin konstan 25 ya, mungkin Iya. Naik Pintar turun. kali, Bah. Pintar kali, Tommy Bah. itu tidak punya kekurangan nih. Tommy itu tidak punya kekurangan. Yuk kita penyembahan. sebenarnya aku ini ya Dokter langsung dibawanya dokter Terawan lah. Jadi Waduh. Loh, Dokter Ripka. Pantunku belum mulai kok kamu udah cakep. Iya. aja. Aduh, ngeri. Kayak abang-abang dah di sini. Jo. Sorry. Serem gua. Serem Elu. gua. Nanya lagi. Apa ya? Tadi gue mau nanya apa ya? Kok lupa ya? Itu COVID. Apa ya? Kok gue mau nanya lupa ya? Sumpah gue tadi mau tanya. Tom, tolong Tom, sikat dulu Tom. Oke, sebentar. Tadi 0,025 mikrogram 1 IU gitu kan segitu. Terus tadi ada yang Dr. Alex tadi mention 4000 mikrogram itu tadi apa ya? Maksimum sehari. IU 4000 IU per hari Maksimum konsumsinya. IU per hari. Berarti cuma boleh berjemur kalau 30 menit itu 1000 berarti. Cukup. Ntar nek kalau kelamaan ireng loh. Oh iya, hitam malah jadi greenhouse ya. Gak baik. Oke. Bukan cuma itulah. Nek kelamaan bisa kanker kulit, Di Bos. Salomon Kalu gitu kan. Ya terus dia jadi hitam Michael dan lucu Essien. gitu. Iya. Wih, Aku- rasis. Jadi tuh intinya tuh semua hal yang Berlebihan. Yuk. yang berlebihan itu nggak baik gitu. Jadi kalau apa-apa seala kadarnya aja, nggak usah berlebihan. Gitu. Imun tubuh berlebihan nggak baik, jadi badai sitokin. Terus berjemur berlebihan nggak baik, hitam, kanker kulit gitu. Jadi ya udah, jangan berlebihan, segala sesuatunya Iya. sesuai porsi aja. Aku ingat tadi mau tanya apa. Kalau cek kayak gitu itu ke lab kan? Lab, Beda betul. dengan dokter kan? Beda. Dokter yang menginstruksikan kalau misalnya lu mau ngecek Oh. apa, kita yang menginstruksikan. Gue tiba-tiba ke lab gak boleh. Oh, bisa juga. Silakan Pak, silakan. Ditangkap satpam ya. Boleh. Aduh, thank you teman-teman semua. Gila, podcast hari ini IQ gue langsung bertambah drastis. Tommy ada yang mau ditambahin nggak Tom? Gak ada Boleh sih, tanyain kayaknya luar biasa dokter. Luar biasa sih Terima ya, kasih. Salut. Ini beneran dari lubuk hati gue, semangat dan salut buat nakes. Sharing dikit dong, boleh tentang COVID, boleh enggak. Cuman maksudnya kayak how are you guys lately gitu aja. Maksudnya sharing dikit, atau mungkin kesan-pesan terakhir gitu atau apa gitu. Ripka dulu. Ya, siap. Gue gue bersyukur sih gue ada di tengah-tengah ya menjadi garda terdepan gitu, karena menurut gue it's a privilege sih, pekerjaan gue tuh privilege gitu. Gue diterima di mana saja, gue bisa melayani siapa saja, dari orang paling tua hingga paling muda, miskin, kaya, semua bisa gue layani. Dan kalau di masa era COVID ini sih yang sekarang gue alamin ya, kan kasus COVID lagi turun nih, tapi penyakit lain jadi bertingkah semuanya, jadi kayak banyak tuh penyakit lain yang keluar. Karena misalnya contoh kayak penyakit diabetes, penyakit hipertensi, orang tuh nggak pernah kontrol karena takut COVID. Nah sekarang tuh COVID udah turun, Ya baru deh Tuhan. mereka bertingkah Iya, kan. iya, Ada yang iya, langsung, iya, tapi iya, datangnya langsung stroke, datangnya langsung Iya, gula iya, darahnya iya, tinggi kayak gitu. Jadi ya saran gue,
cek kesehatan kita masing-masing gitu. Kalau misalnya jangan hanya COVID yang kita fokusin, tapi kalau ada darah tinggi, ada diabetes atau apa, ingat harus kontrol juga gitu. Jangan sampai penyakit lain malah yang bertingkah gitu. Gue kalau ngebayangin lu kan, correct me if I'm wrong ya, jangan-jangan gue salah gitu. Tapi gue kalau ngebayangin lu kan mungkin lu stres gitu ya. Tapi apa sih hiburan lu gitu, kayak maksudnya what makes you, misalnya ini bayangan gue ya, misalnya kayak aduh hari ini lu ngeliat orang meninggal terus lu tidur besok bangun tuh apa yang bikin lu semangat lagi? Jujur ya, yang bikin gue ngerasa agak lah asik enggak lah, gue mah kebahagiaan gue bukan dari situ, maaf. Kayak gue tuh ngerasa fulfilled dan bahagia waktu gue selesai jaga sih. Gue jaga nih di rumah sakit, gue ketemu pasien, gue ketemu banyak kasus, gue ngerasa fulfilled gitu. Gue ngerasa pas gue selesai jaga tuh, gue bukannya strength lu dari situ malahan. Iya, gue bukannya capek, gue bukannya. Berarti gue salah ya, berarti maksudnya. Salah. Pas gue bilang lu stres dan lain tuh. Gue nggak stres. This is my job that I love. Gue kalau kayak ngeliatin misalnya hari ini orang meninggal, besok meninggal lagi, gue bisa, ampun sih, mundur sih. Iya. Tapi maksudnya gue ngerasa fulfilled aja gitu, karena gini, hari gue nggak pernah sama. Kayak hari besok nih, gue jaga besok, gue nggak pernah sama kayak kemarin, dan nggak akan pernah sama lagi nih, kayak seumur pekerjaan gue. Itu kan kayak, ya gue bersyukur sama Tuhan sih, gue bisa ada di posisi sekarang, dan gue fulfilled, gue ngerasa hidup gue tuh bermanfaat waktu gue selesai jaga, waktu gue mengerjakan ini gitu. Jadi gue happy banget, jujur. Jadi dokter dan melayani jadi berkat orang. bagi banyak orang ya Rip ya gitu. Terus that's what be makes fruitful. me happy ya. Kalau gitu, dokter keren. Alex apa Lex? Kalau untuk saya ya mungkin apa ya, Ripka kok udah nahan ya, ketawa, kenapa lu Rip? bingung juga ya. Kayak sekarang belum stres juga. Iya benar sih kayak Ripka, bukannya stres tapi kayak malah ya ketika ngelihat. Jadi kemarin ya adalah misalnya ya ada pasien. Jadi di tempat saya bekerja tuh ada banyak refugee yang orang-orang dari Timur Tengah, dari Afghanistan, dari mana tuh Irak, terus dari daerah Somalia gitu-gitu, yang mereka emang datang ke Indonesia untuk transit. Jadi mereka tuh di negaranya wah kayak mau ditembakin, perang, mati gitu kan, kayak sedih juga. Jadi kayak mereka datang ke Indonesia untuk transit, nanti mereka akan dikirim ke, makanya kita sering lihat di Melbourne kan baik orang Timur Tengah itu mereka dari United Nation, kayak mereka bantu. Jadi di Indonesia, cuma ketika di Indonesia itu mereka antri nggak tahu berapa tahun, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, nggak ada yang tahu. Dan mereka biasanya nggak boleh bekerja, mereka cuma dapat uang 1 bulan saku 1 juta. Hah? Udah per orang. Makanya kan mereka kasihan, dan itu yang benar-benar ya saya sebagai dokter ngerasa ketika bisa bantu orang seperti mereka, ya kadang kayak kasih kemarin misalnya kasih ada datang pasien terus kayak ya mereka bingung gitu, kayak nggak ada yang bisa ngobrol sama mereka, kadang kita sharing juga, ya at least bisa jadi ya mungkin sedikit berkat untuk mereka gitu. Ketika kita kasih nomornya, mereka tanya-tanya, dan itu menurut diri sendiri ya senang aja bisa bantu-bantu orang-orang seperti itu gitu. Sama mereka bilang ya thank you so much doctor that you're really kind. Padahal kayak ya saya bilang gitu, ya enggak lah, kita sebagai sama manusia harus saling bantu kan gitu. Dan ketika sampai besokannya kayak nanya, dokter Alex besok praktek nggak? Jadi akhirnya nanya, pengennya sama aku gitu. Terus kayak that's kind of ya senang sih bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita nggak boleh ngelihat orang dari ketika suku atau apapun, tapi ya kita harus tetap mengasihi mereka gitu. Dan ya that's good gitu. Apalagi kan kita bisa bantu mereka lah, sharing apa yang mereka lagi alamin gitu. Kayak kemarin di negaranya lagi perang apa, mereka cerita-cerita kadang gitu. Dan ya Lex, nanti itu kita
save buat ini dong Lex. Another podcast Apa? dong Lex, boleh dong Lex. Another podcast boleh. Keren ya? Itu boleh. Iya, Tak dengerin nanti Raf. Gila, mantap. Iya, Thank iya. you guys. Maaf ya, ini lama juga nih kita berpodcast. Waduh. Lebih. Thank you banget udah mau ngisi di podcast gue, udah mau sharing. Satu pertanyaan terakhir dong. Maksudnya selain mungkin kita udah ngulangin ini berkali-kali tapi nggak apa, maksudnya biar kita bisa take away gitu. Maksudnya selain tadi kita bilang bahwa apa ya, maksudnya gini, gue tahu bahwa kita nih butuh makan gitu. Maksudnya ada orang yang punya argumen bahwa gue butuh makan lah, kalau gue nggak kena covid tapi gue nggak dapet duit, nggak makan mati juga gitu. Oke, itu gue nggak berani masuk ke arah situ. Cuman yang kita tetap, pertama masker berarti penting ya. Yap. Masker penting. Dan buat yang mungkin dalam tanda kutip ada tabungan, ya kalau nggak penting-penting banget jangan keluar, itu berarti penting ya. Betul. Terus cuci tangan itu juga masih tetap penting ya. Cuci tangan itu penting. Dan di saat-saat seperti ini mungkin kalau yang gue belajar juga dari podcastnya di Corbusier, ya, naikin imun tubuh, maksudnya as in mulai jaga badan, mulai olahraga, something like that, ngaruh berarti. Ngaruh. Dan paling penting Betul. satu, vaksin. Jangan lupa Betul. semua vaksin ya guys. Iya. Jangan lupa itu. Iya. Tapi gue pengen denger dari kalian dong, misalnya nih, aduh gue nggak enak badan, terus gue PCR misalnya, terus positif. Apa hal pertama yang praktikal yang harus gue lakuin apa nih? Oke, kalau misalnya lu positif, ya lu harus langsung pisahin diri lu sama keluarga lu gitu. Stay Dan at keluarga home. lu. Bukan hanya stay at home. Jadi lu tinggal sama siapa nih? Misalnya sama orang tua, sama adik, sama siapa, lu pisah dulu sendiri. Entah di kamar sendiri atau gimana. Dan mereka yang serumah sama lu tesin PCR juga. Cek PCR juga gitu. Karena itu namanya udah kontak erat kan. Masuknya kontak erat. Nah, terus lu di rumah, lu kalau bisa lu langsung kontak RT RW lingkungan lu, maksudnya satgas COVID yang ada di tempat tinggal lu, biar didata, udah gitu biar lu bisa dipantau juga gitu. Dan yang paling penting pantau gejala sendiri gitu. Maksudnya kan lu yang ngerasain nih, lu batuk, pilek atau ada sesak nafas atau enggak gitu. Dan kalau bisa sih pertama kali periksain diri ke fasilitas kesehatan untuk tahu gitu loh baseline lu tuh gimana. Maksudnya lu tuh di foto toraks, at least lu di X-ray dada lu dicek darah kayak gitu-gitu. Nah, nanti dilihat tuh dari gejalanya. Kalau gejalanya ringan atau nggak ada gejala atau gejala ringan, ya lu boleh isolasi mandiri di rumah, minum vitamin aja, obatnya udah. Tapi kalau gejalanya sedang berat, lu biasanya harus langsung masuk rumah sakit, butuh oksigen dan sebagainya. Kalau udah sampai kritis, itu biasanya masuk ICU gitu. Jadi tata laksana sesuai dengan derajatnya gitu sih. Iya. Paling gampang adalah ya itu dengan oksigen saturasinya aja dilihat. Kalau misalnya di atas 95 kan ringan nih. Kalau udah 93 95 tuh udah mulai sedang. Iya. Jaga-jaga. Ya, sedia itu 80-an, saturasi, 90. oximeter sama temperatur. Termometer. Termometer Karena penting. ya udah 93% ya, udah jaga-jaga nih. Udah respirasi naik cepat. Nah, itu cari rumah sakit tuh. Gue tadi tiba-tiba kepikiran kayak gini karena gue denger banyak yang takut PCR ya, entah mungkin parno karena parno hasil atau apa gitu. Maksudnya kalaupun kalian takut ya itu tadi ya, jangan keluar itu tadi ya. Maksudnya maksudnya kayak gampang sekali. ini ya, maksudnya oke lah. Thank you banget buat kalian. Thank you buat Tommy ya, Tom, udah bantuin Thank you. nge-host juga. Thank you banget loh, ini suatu kehormatan buat Waduh, kita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih di podcastnya. Yoi. Di podcast yang terkenal ini. Yoi. Di podcast yang pendengarnya ribuan orang ini. Anu ya, Amin. kalian sebarin di grup-grup WA dokter UI. Malu, Siap, justru siap. malu. Alex Nanti siap tuh. Enggak lah, Kirim canda kayak lah. nge-share. Canda lah, gue yang malu kali. Iki sopo? Hostnya goblok. Ya. Tapi anyway, thank you banget sekali lagi buat Ripka, Siap, buat siap. Alex, buat Tommy juga. Nanti next time lah ya kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Nanti kalau aku pulang juga kita kecap. Thank you Boleh. banget.
Iya. Thank you yang udah dengerin podcast gue tersedia di YouTube dan Spotify. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat dan sedikit memberkati kalian. Kalau kalian mau search saja podcast gue di 104 Melp FM kayak gitu doang. Ya udah gitu aja. I'll see you in the next episode. Bye bye. Bye. Bye, thank you. Beli kambing.